Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menonton video ini, mohon untuk berkenan mensubscribe channel saya. Semoga mendapatkan manfaatnya, barokah di dunia dan akhirat. Terima kasih. Di video saya ini mengupas mengenai soal-soal cerita logika matematika. Dari cerita-cerita ini kita diukur seberapa nalar kita dalam hal matematis. Masuk ke soalnya ya. Nomor 1, Kiki adalah kakak Didi dan 5 tahun lebih tua dari Didi. Sisi adalah kakak Kiki dan berbeda 3 tahun. Berapakah usia Sisi jika saat ini Didi baru saja merayakan ulang tahun yang ke-20? Jadi gini, Kiki adalah kakak Didi, jadi Kiki di atas. Kiki adalah kakaknya Didi. Bedanya usianya 5 tahun. Nah, terus Sisi adalah kakaknya Kiki, jadi di atasnya lagi ada Sisi. Jadi yang paling pertama itu Sisi, yang sulungnya. Ini selisihnya 3 tahun. Nah, Sisi ke Didi, ini selisihnya berarti 3 tambah 5, 8 tahun. Berapakah usia Sisi jika saat ini Didi baru saja merayakan ulang tahun yang ke-20? Yang diketahuinya Didi sekarang 20 tahun. Ditambah 8 ini kan selisihnya Sisi ke Didi ya, jadi 20 ditambah 8 sama dengan 28 tahun. Jawabannya yang D. Sebuah pesawat jet dapat menempuh jarak 5 km dalam tempo 20 detik. Manakah yang bukan kecepatan pesawat jet tersebut? Ini satuannya beda-beda ini ya. Satuannya berbeda-berbeda. Nah, ini tetap yang opsi A, satuannya tetap sama, kilometer per detik. V kan sama dengan S per T. Ini rumus kecepatan adalah S per T. Yang opsi A kita telusuri, kalau satuannya tetap kilometer per detik berapa? Yang A kita uji ya. Jadi tetap 5 per 20. Kita sederhanakan, dibagi 5 dibagi 5. 5 dibagi 5 1, 20 dibagi 5 4. Benar ya. Sekarang yang B, 250 meter per detik. Jadi ini jadikan meter dulu. Ingat ini kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Nah, kalau dijadikan meter berapa? Ini kan berarti 5, nolnya ke bawah kan dikalikan 10 dikalikan 10 dikalikan 10, jadi dikalikan 1000, jadi 5000. Maka kalau jadi meter per detik sama dengan 5000. 20 nya tetap kan, tetap detik. Nah, nolnya dicoret.
500 dibagi 2 sama dengan 250. Jawabannya benar. B benar. Bukan. B benar. Sekarang yang C. 15 km per menit. Yang berubah waktunya, satuannya berubah. Ini kan detik, sedangkan ini menit. 1 menit 1 menit sama dengan 60 detik. Maka 1 detik sama dengan 1/60 menit. Nah, kalau 20 detik sama dengan 20/60, 1/3 menit. Sehingga V sama dengan S per T. Kalau kilometer per menit itu sama dengan 5 tetap kan, kilometernya 5, menitnya ini seperti jadi dibalik kan, kalau 5 dibagi 1/3 kan 5 kali 3/1, jadi sama dengan 15. Sekarang yang opsi E. Nah, ini satuannya sama, kilometer per menit sama ini sama. Nah, tapi ini sudah benar, 15 ini benar jawabannya. Ini kok 20, maka jawabannya langsung E. Sudah, ini tidak usah dicari, sudah ketemu jawabannya ya. Tapi kalau dicari juga pasti benar ya. Ini PR-nya, cari benarkah 900 km per jam kalau 20 detik ini dijadikan jam. Ya, saya bahas saja lah ya. Satu jam berapa detik? 3600 detik. Sehingga kalau 20 detik berapa jam? 20 detik sama dengan 20 dibagi 3600 jam. Coret dibagi 2, 180. 1/180 jam. Sehingga kilometer per jam 5 dibagi 1/180. Ini kan jamnya, masukkan ke sini, dibalik kan, jadi 5/180 kan 5 kali 180/1, ini sama dengan 900. Benar, D ini benar. Yang salah E, kan yang ditanyakan kan yang bukan. Sekarang yang nomor 3. Pembahasannya yang nomor 3. Dari bilangan di bawah ini yang habis dibagi 3. Yang habis dibagi 3 adalah 92. 9 bilangan di bawah ini kan bilangannya adalah 92, 38, 28, 104, 74, 29, 56, 42, 332. Nah, kita lihat aja yang habis dibagi 3. Ini gak perlu di prokabit kan, nanti kelamaan. 3 dibagi 3 ini bisa, tapi 2 dibagi 3 ini gak bisa ya, gak bisa. 93 dibagi 3 bisa, ini 9 bagi 3 kan 30 kan, 3 kali 3 kan ini 90 sebenarnya. 3 dibagi 3 1, 31. Loh, ini bisa ini, tapi tidak ada di sini, tidak ada pilihannya di sini. Hati-hati, ini jebakan ya. Kalau kita langsung jawab B, salah ini. Ini tidak ada, yang angkanya yang ada ini 92. Hati-hati ya. Inilah yang dinamakan soal jebakan ini.
104 dibagi 3. Ini 10 tidak bisa dibagi 3, 4 juga tidak bisa. Ini salah, yang habis dibagi 3 ya. D 42 kalau dibagi 3, 42 dibagi 3 ini sepertinya bisa ya. 14 ya. 4 kali 3 12, nyimpan 1 kali 3 3 tambah 1 42 berarti yang D yang benar. 38 tidak bisa, 3 bisa tapi 8 tidak bisa dibagi 3. Jadi jawabannya yang D. Soal selanjutnya nomor 4. Perhatikan sederet bilangan berikut. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, dan 14. Dari bilangan di atas yang tidak dapat dibagi 2 adalah yang tidak dapat dibagi 2. Ini kan 3, 7, 9. Yang dapat dibagi 2 kan ini. Dapat ya. 10 dibagi 2 bisa, 12 dibagi 2 bisa, 14. Dari bilangan di atas yang tidak dapat dibagi 2 adalah ini A 3 benar, tapi B ini juga benar, C juga benar. Nah ini tidak bisa, ini pilihannya menjebak lagi ini. Mestinya kan 3,7,9 ini. Nah ini jadi satu opsi, tidak dipisah-pisah begini. Kalau benar semua yang tidak dapat dibagi 2 benar semua, salah. Ada berapa bilangan ini yang bisa dibagi 2? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 bilangan yang bisa dibagi 2. Ada 7 bilangan yang bisa dibagi 2. Salah semua. Ini maksudnya salah semua ini adalah opsinya ini salah semua. Maka jawabannya yang E. Ini mikirnya agak berat kalau soal ini. Seorang pedagang menjual jeruk dengan harga 15.000 per kilogram. Di dalam tokonya terdapat 8 dus dan setiap dus berisi 5 kg jeruk. Dus bekas tempat jeruk itu masih bisa dijual lagi dengan harga 1.500 per dus. Berapakah uang hasil penjualan seluruh jeruk dan dus tersebut? Penjualannya jeruk, semuanya jeruk berapa? Jumlah jeruk dulu ya, semuanya jeruk ini berapa? Jeruk ini totalnya 8 kali 5 kg. 8 dus kali 5 kg sama dengan 40 kg jeruk. Ada 40 kg jeruk. Ini berarti harga seluruh jumlah uang yang diperoleh. Jumlah uang yang diperoleh bila jeruk itu habis semua kan berarti 40 kali 15.000 sama dengan 600.000. Ini kan 60 ya, 600.000. Terus dus itu masih bisa dijual lagi, dirupiahkan. Perolehan uang dusnya berapa? 8 kali 1.500 sama dengan 12.000. Jumlah uang yang diperolehnya kan berarti ini dijumlahkan ya. 600.000 ditambah 12.000 dijumlahkan keduanya ini, maka hasilnya 612.000. Jawabannya yang C.
Ibu Wulan mempunyai uang 2.250.000 dan berniat untuk membeli lemari es. Harga lemari es tersebut sebelum didiskon adalah 2.300.000. Sedangkan besar diskonnya adalah 35%. Selain itu, Ibu Wulan juga belanja bulanan untuk keperluan rumah sebesar 2.225.000. Berapakah sisa uang Ibu Wulan saat ini? Ibu Wulan mempunyai uangnya itu ini, total uangnya. Berniat untuk membeli lemari es. Nah, kita cari harga yang dibayarkan ya. Diskonnya 35% kali 2.300.000. Coret 35 kali 23 berapa? Ini kalau saya ya 35 kali 20 kan 700. 35 dikalikan 3 kan 35 dikali 3 105. Enggak kan 805.000. Nah, saya hapus dulu aja nih biar tidak memenuhi ruang kita coret-coret. Maka tadi hasilnya 805.000. Ini diskonnya, jadi harga lemari esnya yang dibayarkan harga lemari es ya ini. Harga lemari esnya 2.300.000 dikurangi 805.000 sama dengan 1.495.000. Terus dia belanja bulanan lagi ini sebesar ini, sehingga total uang untuk belanjanya ditambahkan kan, berapa ini? 5 tambah 5 10 1 tambah 9 10 12 1 tambah 4 5 7. Nah, jadi ini uang untuk belanjanya ini. Sisa uangnya berapa? Ini dikurangi 1.720.000. 0 kurangi 0 ya. 5 dikurangi 2 3. Ini kan 12 tidak bisa pinjem, ini jadi 1, ini jadi 12 dikurangi 7 5. Jadi jawabannya 1 kurangi 1 sudah habis 0. Jadi jawabannya 530.000 yang D. Soal selanjutnya, Tukul berangkat dari kota X pada pukul 9.45 dan tiba di kota Y pukul 14.15. Jika ia mengendarai mobilnya dengan kecepatan rata-rata 75 km per jam dan beristirahat selama setengah jam, berapakah jarak dari kota X ke kota Y? Ini rumusannya adalah V sama dengan S per T. Maka S sama dengan kecepatan kali waktu.
Jadi kita cari jaraknya. Nah, waktunya berapa ini? Waktu yang dibutuhkan, waktu, tapi ini ada istirahatnya setengah jam ya. Awas ya kalau menghitung waktu ini berbeda. Caranya begini. Ini 5 dikurangi 5 habis. Nah, 1 ini tidak bisa. Pinjam. Ya kan? Pinjam. Kalau pinjam 1 berarti ini 60 menit. 60 menit jadi 75 menit. Nah, ini jadi 13. Ini jadi 13. Kan sebenarnya 13 75, jamnya kan 13.75, tapi kan karena 75 ini sudah 1 jam lebih 15 menit sehingga jadi 14.15 ya. Semoga paham ini ya. Kalau tidak paham repot ini. Maka 7 dikurangi 4 sama dengan 30. 13 dikurangi 9 4. Perjalanannya itu 4 jam. Lama perjalanan 4 jam 30 menit. Istirahatnya setengah jam. Istirahat 30 menit. Berarti kalau tanpa istirahat waktunya kan 4 jam. Perjalanannya kan 4 jam saja. Sehingga T-nya itu 4 jam. Maka S sama dengan V kali T. V-nya 75 kali 4 jam. Maka 75 kali 4 sama dengan 75 kali 4 sama dengan 5 kali 4 22, 7 kali 4 28 ditambah 2 300 kilometer. Jawabannya yang C. Nomor 8. Harga sewa mobil di sebuah persewaan mobil. Harga sewa mobil di sebuah persewaan mobil adalah 350.000 per 24 jam pertama. Sedangkan kelebihan 2 jam berikutnya dikenai denda 25.000. Jika suatu hari Ricky menyewa sebuah mobil dan diharuskan membayar 575.000, berapa lama Ricky menyewa mobil tersebut? Kan sebenarnya kalau satu harinya kan 350, ini 24 jamnya. Tapi ini membayarnya 575.000, berarti kena denda ya. Berarti dia kena denda. Total dendanya berapa? Kita kurangi dulu. 575.000 dikurangi 350.000 sama dengan 5. 7 dikurangi 5 2. 5 dikurangi 3 2. Nah, ini yang kita cari ini dulu. Kan ini sudah 24 jam lebih. 24 ditambah berapa? Ini kan carinya kan sebenarnya gitu konsepnya. 24 jam ditambah berapa jam gitu. Ini yang kita cari. Yang kita cari. Nah, kelebihannya 225.000. Kelebihan 2 jam berikutnya dikenai denda 25.000, sehingga konsepnya seperti ini.
Ini secara uangnya, yang kelebihan uangnya 25. Nah, ini kan dijadikan jam. Berapa jam ini? Dikalikan 2 jam. Ini habis kan 225 dibagi 25 sama dengan berapa ini? 100 dibagi 25 itu 4. Ini ada 2, berarti 8. 8 ada 9. Jadi ini 9 dikali 2 sama dengan 18 jam ini. Maka waktunya itu sampai 24 jam ditambah 18 sama dengan 42 jam, hampir 2 hari. Jawabannya yang C. Aldi bekerja sebagai kurir di sebuah perusahaan pengiriman barang di Jakarta selama 7 jam per hari. Saya ulangi lagi ya. Nomor 9. Aldi bekerja sebagai kurir di sebuah perusahaan pengiriman barang di Jakarta yang bekerja selama 7 jam per hari dan 6 hari dalam seminggu. Berarti 6 hari dalam seminggu, kerjanya itu cuma 6 hari dalam seminggu. Kan hari Minggu libur misalnya gitu kan. Aldi mendapat upah sebesar 3.500 per jam dan upah lembur sebesar 5.000 per jam. Jika dalam 4 minggu Aldi menerima uang 648.000, berapa lamakah lemburnya? Ini mencari lemburannya itu berapa jam. Jadi sebenarnya dia dapat upah berapa gitu, kita cari dulu kan. Berapa jam lama Aldi bekerja sebenarnya tadi? Sebenarnya waktu sebenarnya 7 kali waktu sebenarnya itu kan 7 jam kali 6 hari 6 hari terus dalam 4 minggu. Oh, ini ada 4 minggu lagi. Jika dalam 4 minggu masih dikalikan 4 lagi, masih dikalikan 4 lagi. 7 kali 6 kali 4 berapa? Ya pakai perkalian biasa kalau seperti ini. 7 kali 6 kali 4 168 jam. Ini total jam Aldi bekerja dalam 4 minggu. Maka upahnya itu sebesar berapa? Jadi kan 168 dikali upah sebenarnya. Upah sebenarnya kan 168 jam dikali 3.500. Berapa? 588 ribu. Nah, sekarang lemburannya. Ini kan upahnya itu segini. Kita cari selisihnya dulu. 648.000. Ini kita lemburannya Aldi itu berapa? Lama lemburnya ya kan. Jadi harus cari selisihnya dulu. Ini kan 648.000 dikurangi 588.000 sama dengan 0, 0, 0, 8 dikurangi 8, 0. Ini
Gak bisa, pinjam 1 jadi 14, ini jadi 5. 14 dikurangi 8, 6. Ini ya lemburannya Aldi, 60.000. 5.000 per jam. Jadi 60.000 jamnya berapa dia berarti? Dibagi 5.000, totalnya berapa jam gitu ya lemburannya. Coret 60 dibagi 5 sama dengan 12 jam. Ini lemburannya Aldi, 12 jam. Maka jawabannya yang D. Selanjutnya nomor 10. Jika umur Ginny setengah dari umur Jenny, umur Johnny 17 tahun lebih muda dari Jenny, dan jumlah umur Ginny dan Johnny adalah 28 tahun. Berapakah umur Jenny, Johnny, dan Ginny? Umur Ginny, ini saya ibaratkan, saya lambangkan G, sama dengan setengah kali J. Di sini saja biar cukup ya. Umur Ginny, G sama dengan setengah umur J. Umur Johnny 17 tahun lebih muda dari Jenny. 17 tahun lebih muda berarti selisihnya ya. Selisihnya Jenny dikurangi umur Johnny, itu selisihnya 17. Gitu kan? Selisihnya 17, jadi Jenny yang lebih tua kan, berarti Jenny dikurangi Johnny itu 17. Jika Ginny ditambah Johnny itu 28 tahun, berapakah umur Jenny, Johnny, dan Ginny? Ginny itu setengah J. Oh, ini bisa ini langsung dimasukkan J dikurangi Ju sama dengan 17. Seperti ini juga bisa. Saya ulangi lagi sajalah. Saya ulangi lagi ya. Saya ulangi lagi. Ini sudah benar kalau persamaannya ini. Sebenarnya sudah benar, cuman agar lebih jelas saja. Umur Johnny 17 tahun lebih muda dari Jenny. Jadi sesuai soalnya, lebih muda dari Jenny, berarti kan umur Johnny-nya dikurangi Johnny itu umur usianya Jenny dikurangi 17. G itu kan sama dengan G sama dengan setengah J ditambah Ju, ini kan sudah J kan, J dikurangi 17 sama dengan 28. Ini kalikan 2 aja semuanya, ini habis.
Nanti J ditambah 2 J 2J min 17 kali 2 min 34 sama dengan 28 kali 2 28 kali 2 sama dengan 56. Maka ini dijumlahkan 3J sama dengan 56 ditambah 34 kan, 34 pindah ke sana jadi plus ya kan. 56 ditambah 34 atau gini aja biar gampang, 56 ditambah 34, maka J sama dengan 56 ditambah 34 berapa? 90 dibagi 3 sama dengan 30. Ini J-nya 30. Mana ini? Nah, ini sudah kelihatan langsung ada 30. Ini tidak ya. Tinggal B dan D. J ini Ju, maka usianya Ju sama dengan Jenny dikurangi 17 23 13 ya. 30 dikurangi 17 sama dengan 13. Ini berarti B ya. Langsung B. Karena kan sudah benar 30 13. Kan yang ditanyakan usianya Jenny itu 30 terus 13. Langsung B. Atau kalau penasaran boleh dicari lagi. Usianya Jenny berapa? Setengahnya J. Setengahnya Jenny dikalikan 30 sama dengan 15 ya. Benar. Gak perlu seperti ini sih, langsung aja jawab gitu aja. Denny, soal nomor 11. Denny mempunyai uang 3 kali lipat uang Dani, sedangkan uang Dani hanya setengah dari uang Doni. Uang Doni hanya seperempat uang Dini. Uang siapakah yang paling banyak? Denny 3 kali Dani. D 3 kali Da. Sedangkan uang Dani Da itu setengahnya uang Du. Uangnya Du itu seperempatnya uang Dini. Ini buat permisalan saja, misalkan dibuat permisalan lah biar gampang. Atau misalkan uangnya Dini itu 4 rupiah ya, dari Dini sini misalkan uangnya Dini 4 rupiah, maka uangnya Doni seperempat kali 4 sama dengan 1. Uangnya Da setengah kali Du, setengah kali 1 setengah. Uangnya D 3 kali uangnya Da setengah, 3/2. Siapakah yang paling banyak? Ya uangnya Dini 4 ini 4 rupiah kan, jadi uangnya D. Dini, uang siapakah yang paling banyak? Uang Dini yang paling terbanyak. Seorang penjual mie ayam
mendapat pesanan 9 buah mangkuk. Seorang penjual mie ayam mendapat pesanan 9 buah mangkuk dan dia harus mengantarkannya ke sebuah toko. Jika penjual mie hanya sanggup membawa 2 buah mangkuk mie, berapa kali pergi ke toko tersebut untuk mengantar seluruh pesanan? Ini kan pesanannya 9 mangkuk, dia harus mengantarkan ke sebuah toko, hanya sanggup membawa 2, jadi harus riwa-riwi. Nah, ini logikanya itu begini, 9 dibagi 2 kan 4 setengah, ya kan? 4 setengah. Jadi dibulatkan saja, berarti kan 5 kali, sama dengan kan 2 kali keliling, bawa 2, ini 4 kali keliling, sudah 8 mangkok, sisa 1 kali, yaitu ke 5, keliling ke 5 itu 1 mangkok. Jawabannya 5 kali. Tidak boleh misalnya, oh keempat, yang keempat kan bisa bawa 3 gitu kan, tidak. Jadi harus 5 kali keliling, 4 kali keliling dengan 2 mangkok dapat 8 mangkok, sisa 1 keliling lagi untuk 1 mangkok, untuk 1 mangkok ini ya. Jadi jawabannya yang C. Rumah Amir berjarak 1,5 km dari kantornya. Jika Amir mampu berjalan dengan kecepatan rata-rata 4,5 km per jam, berapa jamkah waktu yang dibutuhkan untuk pergi pulang dari rumah ke kantor selama 1 minggu? Ini 6 hari kerja. 6 hari kerja. Ingat ya, V sama dengan S per T. Ini yang ditanyakan kan waktu yang dibutuhkan. Jadi yang ditanyakan adalah T-nya. T sama dengan S per V. S-nya jaraknya 1,5 dibagi 4,5. 1,5 dibagi 4,5 maksudnya. Ini kan sama dengan 15 kali 10 pangkat min 1 dibagi 45 kali 10 pangkat min 1. Kalau ini habis 15 dibagi 45 kan sepertiga jam. Ini untuk pergi saja, maka pulangnya pergi pulangnya kan ditambah sepertiga lagi, jadi 2/3 jam. Ini PP nya, PP 2/3 jam. Untuk 6 hari kerja, 1 minggu, untuk 1 minggunya 6 kali 2/3 jam. 6 dibagi 3 kan 2, 2 kali 2 4 jam. Jawabannya yang A. Seorang memiliki rumah yang seharga 9 juta. Dalam penilaian pajak, rumah tersebut dinilai 2/3 dari harganya. Jika pajak yang wajib dibayar adalah 12,5 rupiah per 1.000 rupiah, berapakah jumlah pajak yang harus dibayarkan? Nilai kena pajaknya berapa ini? Ini nilai kena pajaknya 2/3 dari harganya. Jadi nilai pajaknya 2/3 kali 9 juta. 9 dibagi 3
3 kali 2, 9 dibagi 3, 3 kan, 3 kali 2 sama dengan 6, di 6 juta. Ini harga yang dikenakan pajak. Nilai pajaknya itu 6 juta. Jumlah pajak yang dibayarkan itu berapa? Hitungan rumusnya itu 12,5 rupiah per 1000 rupiah. Jadi ya dikalikan gini, dikalikan 6 juta ya, habis ya 12,5 kali 6, 12,5 kali 6, 5 kali 6 30, 2 kali 6 12, 12 tambah 3 15, 51, 7, 1 kali 6, 6 tambah 1, 7. Ini nolnya nggak pakai karena ada koma, jadi sama dengan 75.000 nilai kena pajaknya. Jawabannya yang C. Soal selanjutnya. Biasanya Badu bekerja 6 jam dalam sehari. Ia bekerja dari pukul 8 pagi. Dan hari ini ia bekerja sampai pukul 15.15. Berapa kelebihan waktu kerja hari ini? Kalau 6 jam kan berarti kan dia berangkat mulai bekerjanya kan 8.00 ditambah 6 jam. Jadi kan semestinya kan dia sampai jam ini, dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang 14.00. Hari ini ya bekerja sampai pukul 15.00, nanti dikurangi saja 15.15 dikurangi 14 jam, 15 turun 5 dikurangi 1 jam 15 menit. 1 jam kan 60 menit ditambah 15 menit 75 menit. Jawabannya yang D. Nomor 16. Seseorang ingin memasang iklan sebanyak 3 baris untuk menjual sepeda motornya. Untuk hari pertama, biaya yang harus dikeluarkan 250 per baris. Untuk 5 hari berikutnya, biayanya adalah 150 per baris setiap hari. Untuk hari ke-7 dan seterusnya, biayanya adalah 100 per baris setiap hari. Jika ia membayar 6.000, berapa lama iklan itu dipasang? Kita hitung hari pertama dulu, berarti ini. Berarti untuk hari pertama ini berapa? Hari pertamanya 250 per baris, berarti ini ada 3 baris. Dikalikan 3 sama dengan 750. Nah, untuk 5 hari berikutnya 150 per baris. Nah, ada 3. 5 hari berikutnya berarti ini 5 ya. 5 hari berikutnya 150 dikalikan 3 baris sampai hari ke-5. Sama dengan 2250. Nah, ini kan sudah dapat 6 hari. Ini 6 hari.
Untuk hari ke-7 dan seterusnya biayanya 100 per baris setiap hari. Nah, misalkan hari ke-7 dan seterusnya itu kan 100 dikali 3 itu 300. Ini tapi berapa hari? Nah, ini dihitung dulu sisa uangnya. Ini dijumlah. Selama 6 hari ini sisa uangnya berapa? Ini kan selama 6 hari berarti. Yang ini dapat 6 hari. Ini 6.000 dikurangi 750 ditambah 250. 750 ditambah 2250. 2250. Maka 6.000 dikurangi 3.000 sama dengan 3.000. 3.000 ini bisa untuk berapa hari? Uang 3.000 ini dibagi 300 kan ya. 3.000 dibagi 300 ini dibagi 300. Ini 3 coret jadi 1, jadi bisa 10 hari. Ini sisa uang 3.000 itu untuk 10 hari. Nah, total harinya kan ini, total hari 10 hari ditambah 6 hari. 10 ditambah 6 sama dengan 16 hari. Jawabannya yang C. Soal selanjutnya, untuk memanaskan 6 buah ketel dibutuhkan persediaan batu bara selama 4 minggu. Berapa lama persediaan batu bara yang dibutuhkan untuk memanaskan 18 buah ketel? Berarti kan jelas naik ya ini. 18, ini 6. Jadi waktunya naik di atas 4 minggu. Ini berarti perbandingan senilai. Kalau 6 buah ketel itu 4, 18 ketel itu berapa? Lebih dari 4 ya. Ini lebih dari 4. Jadi pakai perbandingan senilai. Perbandingan senilai dan berbalik nilai itu sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Kalau perbandingan senilai ini lurus. Ini kan X misalnya. 6 per 18, 6 per 18 sama dengan 4 per X. 4 per X. Ini kan bisa dicoret nih. Disederhanakan dibagi 2 dibagi 2, 3 dibagi 2, 2. Nah, ini juga bisa disederhanakan. 3 sama 18 dibagi 3 dibagi 3. Sisa 1 dibagi 3, 6. Maka dikalikan silang, X kalikan 1, 6 kalikan 2 sama dengan 12. Jawabannya yang B. Seorang petani membeli beberapa ekor anak sapi dengan harga 600.000. Kemudian ia menjualnya seharga 750.000 dan mendapat keuntungan 30.000 per ekor sapi. Berapa ekor anak sapi yang dibeli atau dijual? Soal ini saya ingat betul muncul di SKD saya tahun 2019 atau pelaksanaannya itu Februari 2020 kemarin. Sepertinya saya ingat betul nih, soal ini keluar. Kita hitung ya.
dia kan menjual 750.000. Nah, secara global dia itu membeli semuanya itu kan 600. Beberapa ekor sapi ini yang dicari beberapanya. Berapa ekor sapi? Yang itu berapa? Yang dijual atau dibeli. Tadi habis dibeli dijual itu sampai habis. Berapa ekor sapi? Kita hitung dulu untungnya. 750.000 bagi 600.000, 750.000 dikurangi 600.000 dulu. Kita cari dulu untung semuanya, semua ekor sapi yang dijual. Ini semua ekor sapi bila dijual untungnya 150.000. Dia mendapat keuntungan 30.000 per ekor. Nah, ini nanti bisa ketemu berapa ekor yang dijual dan dibeli. Dibagi 30.000. 50.000 dibagi 30.000 sama dengan ini habis 15 dibagi 3, 5 ya kan, 5 ekor. Jawabannya yang D. Jika untuk menggali sumur selama 7 hari dibutuhkan 4 orang penggali. 7 hari itu 4 penggali. Berapa orang penggali yang diperlukan untuk menggali sumur setengah hari? Ini harinya, ini orangnya. Berarti kalau 7 hari itu membutuhkan 4. Kalau setengah hari kan jelas lebih banyak. Ini lebih dari 4. Nah, ininya nilainya turun, sedangkan ini naik lebih dari 4. Maka ini menggunakan perbandingan berbalik nilai. 7,5 ini kan turun nilainya. Hari itu kan turun nilainya. Tapi semakin pendek hari, semakin banyak pula pekerja yang dibutuhkan. Ininya naik di lebih dari 4. Misalkan PX, jadi kalau berbalik nilai ya dibalik. Kalau perbandingan senilai kan begini, 4 per X. Ini perbandingan senilai. Nah, ini tapi perbandingan berbalik nilai. Maka dibalik. Maksudnya gitu. Dengan X per 4. X sama dengan setengah X, kalikan silang aja lah biar cepat ya. Setengah kali X sama dengan 7 kali 4, 28. Maka X sama dengan, kalikan silang lagi, 2 kali 28 sama dengan 2 kali 28 sama dengan 56. Jawabannya yang B. Soal selanjutnya nomor 20. Seorang pembuat jalan harus memasang tegel yang panjangnya 6 dm dan lebarnya 40 cm. Ia membutuhkan 600 buah tegel. Berapa meter persegi luas jalan tersebut? Ingat ya, ini meter persegi ini. Meter persegi. Nah, ini beda satuannya. Satuannya beda. Jadi dijadikan meter dulu ya. 6 desimeter. 6 desimeter. Berapa meter? Ingat tangga ini, kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Ini di sini. Oke, naik ya. Tadi dibagi 10.
6 dibagi 10 sama dengan 0,6 meter. Sedangkan 40 cm, 40 nya di sini cm. Jadi naik 2 ini. 1 2 dibagi 100. 40 dibagi 100 sama dengan 0,4 meter. Luas tegelnya 0,6 panjang kali lebar kali 0,4 sama dengan 0, ini kan nah 0,4 kali 0,6 kali 0,4 berarti kan 10 pangkat min 1 kali 10 pangkat min 1 ya, ini kan sama dengan 6/10 kali 4/10, 24/100, 0,24. Maka luas jalannya berapa? Luas jalan 600 kali 0,24. Nolnya habis ya, ini 24 nya geser ke sini, jadi sama dengan 6 kali 24 sama dengan 144. Jawabannya yang D. Sebuah perusahaan merencanakan membuat lemari dan meja. Jumlah kedua macam barang tersebut adalah 24 buah dan jumlah meja adalah 3 kali lebih banyak dari jumlah lemari. Berapakah jumlah meja yang akan dibuat? Persamaannya, misalkan lemarinya itu A, mejanya itu B, A tambah B itu 24. Jumlah meja 3 kali lebih banyak dari jumlah mata lemari. Jumlahnya meja lemari dan meja, jumlahnya meja B sama dengan 3 kalinya A. A sama dengan 24. A sama dengan 24 dibagi 4 sama dengan 6. Mejanya kan B mejanya, maka mejanya sama dengan 3 kali 6 sama dengan 18. Jawabannya yang C. Dalam sebuah kandang terdapat 50 ekor ayam yang terdiri dari 27 ekor ayam jantan. Dari jumlah pejantan tersebut terdapat 18 ekor ayam dengan bulu berwarna hitam. Jika jumlah semua ayam berbulu hitam adalah 35 ekor, berapakah jumlah ayam betina yang tidak hitam? Semuanya ada 50 ekor ayam. Ayam jantannya ada 27. Jadi ayam betinanya berapa? 50 dikurangi 27. Ini jantan campur ya. Semua jantan campur itu 23.
betina, ini jumlah campur warna hitam dan tidak hitam. Nah, 18 ekor ayam dalam jumlah pejantan ini, di dalam 27 ini ada 18 ekor ayam dengan bulu berwarna hitam. Jika semua ayam berbulu hitam itu 35 ekor, berapakah jumlah ayam betina yang tidak hitam? Ya, ayam yang tidak hitam. Semua yang berbulu hitam 35, ini hitam. Ini total semuanya hitam. Hitam. Ini ayam jantannya. 18 campur ya. 18 jantan hitam. Maka sisanya kan betina yang hitam ya. Jadi 17 betina yang hitam, betina hitam. Maka berapakah jumlah ayam betina yang tidak hitam? Nah, tinggal dikurangi saja. 23 dikurangi 17 yaitu 6. Kan ini betina campur, warna campur 23. Yang betina hitamnya ada 17. Jadi tinggal dikurangi, 23 dikurangi 17 sama dengan 6 yang tidak hitam. Jawabannya yang B. Seorang pedagang menjual sebuah barang dengan harga 95.000. Ternyata ia mendapat untung 25% dari harga beli. Berapakah harga pembelian barang tersebut? Harga jual sama harga beli ini hampir sering keluar ya di soal-soal CPNS ini, soal-soal psikotes. Itu rumusnya seperti ini. Ini harus, konsepnya itu harus seperti ini. Harga jual sama dengan harga beli ditambah untung. Harga jual sama dengan harga beli, untungnya kan 25% dari harga beli. Jadi 20/100 HB. Nah, ini kan dicoret-coret kan tinggal 1/4 ya, 1/4. Harga jual sama dengan HB plus 1/4 HB. Maka HJ sama dengan, ini kan 4/4 sebenarnya, 4/4 1, 4 tambah 1 5, 5/4 HB. Maka diisikan 95.000, selanjutnya di sini ya, sama dengan 5/4 HB. Maka HB sama dengan, ini kalikan silang, kan dibagi 5, 4 kali 95.000 dibagi 5 sama dengan 76.000 yang C. Sebuah perusahaan rokok mempunyai 3 buah gudang di setiap kotanya. Setiap gudang menyimpan 100 dus rokok. Satu dus terdiri dari 10 slop. Ini banyak sekali nih. Satu slop berisi 12 bungkus rokok. Harga satu bungkus rokok adalah 8.500. Dari setiap gudang, perusahaan harus menyisihkan 30% dari hasil penjualan rokok untuk membayar gaji karyawan.
40% untuk modal dan bahan baku, dan 15% untuk biaya operasional gudang. Berapakah keuntungan bersih neto perusahaan rokok tersebut? Penjualan kotornya, jadi penjualan kotor itu bruto ya, hasil jual brutonya itu ya dikalikan ini 100 kali 10 kali 12 kali 8.500, 100 kali 10 kali 12 dikali 8.500, ini berapa? 102 juta. Persentase netonya langsung dihitungnya, kan persentase netonya misalkan semuanya itu 100%, dikurangi persentase pengeluarannya, dan untuk pengeluaran 30%, gaji karyawan 40%, untuk modal dan bahan baku 15%, biaya operasional. Jadi dikurangi 30 ditambah 40, biar cepatnya seperti ini, ditambah 15 sama dengan 100 dikurangi 30 tambah 40 70 ditambah 15 dikurangi 85, jadi 15%. Ini persentase untung bersihnya. Nah, ini kan harga jual brutonya, maka hasil netonya 15% dikali 102 juta. Coret ya nolnya. Ini kalau dihitung-hitung sendiri ya, ini hasilnya 15.300.000. Ini untuk satu gudang, gudangnya kan setiap gudang ini untuk satu gudang. Untuk satu gudang, maka untuk 3 gudang semuanya itu dikalikan 3 ya, semuanya 3 kali 15.300.000 sama dengan 45.900.000. Yang D. Seorang karyawan bekerja 8 jam sehari. Dalam 1 minggu ia bekerja 5 hari dengan bayaran 24.000 per jam dan 32.000 per jam lembur. Dalam sebulan bekerja ia menerima gaji 4.352.000. Berapakah jumlah jam lemburnya? Cari adalah jumlah jam lemburnya dalam sebulan.
kayak soal yang sebelumnya ya, tadi nomor berapa itu, seperti ini. Jadi normalnya kalau dia tidak lembur itu berapa? Ini 8 dikali 5, kan? Kali 5 hari kerja. Saya ulangi lagi ya. Seorang karyawannya bekerja 8, jadi 8 ini kan dikali 5. Ini tapi satu minggu. Nah, sedangkan ini hitungannya sebulan. 1 bulan kan 4 minggu. Jadi 8 jam dikali 5 hari. 1 bulan 4 minggu dikalikan 4 dikali 24.000. Ini 5 hari 1 bulan sama dengan 4 minggu. Hasilnya sama dengan dikalikan semuanya ini 3.840.000 dikalikan sendiri gini ya, 8 kali 5 40, 40 kali 4 16 kali 24 gini ya, nanti ngitungnya ya. Ini biar cepat saja saya. 3.840.000. Nah, jadi lemburannya berapa? Penghasilan lemburnya, gaji lemburnya berapa? Gaji lemburnya sama dengan 4.352.000 dikurangi 3.840.000. 0, 2 dikurangi 0, 2, 5 dikurangi 4, 1, dikali tak bisa dikurangi 8 kan pinjem, jadi 3, 13 dikurangi 8, 5. Ini penghasilan lemburnya. Dia mempunyai penghasilan lemburnya segini. Nah, gaji lemburnya per jam itu 32.000. Yang ditanyakan kan berapa jam lemburnya dalam sebulan. Nah, ini sudah gaji sebulan, ini lembur sebulan, maka langsung dibagi 512.000 dibagi penghasilan lemburannya, gaji lemburnya per jamnya, dicoret 512 dibagi 32 itu 16 jam. Jawabannya yang B. Ya, demikian soal logika matematika. Jadi ya harus berpikir dengan logis, nalar matematis harus benar-benar digunakan, berhati-hati dibaca soalnya yang teliti, tapi harus cepat ya, karena soal psikotes untuk CPNS, BUMN dan sebagainya itu ada jamnya, ada durasinya. Jadi harus berpikir cepat dan harus teliti cepat. Terima kasih. Yang belum subscribe, mohon segera subscribe ya. Semoga ilmunya bermanfaat di dunia dan di akhirat, dan dientengkan rezekinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.